Oke, tadi saya menyebut di sini ada setidaknya 10 perkara. Sebetulnya banyak, tapi ingin kita ringkas sedikit. Masing-masing saya jelaskan mungkin 1 menit. Pertama, perkara pembuktian Tuhan. Nah, tadi sudah kita bahas di dalam Al-Quran, keyakinan terhadap Allah itu fitrah. Sejak awal ya, Rasulullah juga menegaskan bahwa Allah mengatakan khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumush syayatin. Aku sudah menciptakan hambaku itu dalam kondisi hanif, akan condong pada tauhid. Ya. Sehingga tidak perlu orang mencari bukti keberadaan Allah, karena itu sudah dia ketahui secara alami. Nah, tetapi umumnya dalam mazhab Asy'ari dianggap bahwa mengetahui Allah itu kasbi, harus dicari. Sehingga mereka mewajibkan orang yang baru baligh untuk melakukan nadhor atau analisis. Nah, ini sangat rawan, karena kalau nadhornya gagal, dia gagal imannya. Kalau dia tidak nadhor, walaupun sudah bersyahadat, bisa dianggap tidak sah, seperti tadi kita sampaikan dari As-Sanusi. Ya. Ada yang mengatakan dia tetap sah tapi dosa, ya, punya dosa. Ada yang mengatakan tetap sah tapi kurang bagus dan seterusnya. Padahal seperti kata para rasul kepada kaum mereka, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi pasti ada, dan itu adalah Allah, tidak ada keraguan. Bahkan tidak ada keraguan bahwa Allah itu hanya satu. Nah, ini perbedaan mencolok antara mazhab Salafi dengan Asy'ari dalam pembuktian Tuhan. Ya, harus atau tidak, dan apakah perlu dengan cara yang seperti itu. Lalu yang kedua, keberadaan Tuhan. Salaf dan Abul Hasan al-Asy'ari dan kalangan mutaqaddimin sepakat bahwa Allah itu di atas. Ini jelas, tidak bisa dibantah kalau kita baca buku-buku mereka. Tapi Al-Asy'ari dan kalangan mutaqaddimin menghindari, mengatakan di atasnya bukan dengan tempat, bukan dengan jihah. Ini perkara teknis. Tapi kalau kita lihat kalangan berikutnya, mulai ada yang mengingkari keberadaan Allah di atas, bahkan mengingkari isyarah. Sementara kalau kita baca bukunya Mutaqaddimin, sudah sangat berbeda. Bahkan Abul Hasan al-Asy'ari dan Ibanah menyetujui doa umat Islam, ya sakinas sama, wahai yang tinggal di langit. Ya. Tentu bukan dalam maksud tempat seperti konsep Abul Hasan, tapi menunjukkan di atasnya. Lalu tentang sifat Tuhan. Nah, kalangan Al-Asy'ari dikenal, Al-Asy'ariyah dikenal sebagai bagian dari kalangan Sifatiyah. Selamat datang, Dato. Ya. Kalangan Sifatiyah itu kalangan yang menetapkan Allah punya sifat. Nah, ini berbeda dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dalam hal ini sama, ya, antara mazhab Salafi dengan mazhab Asy'ari. Tetapi kalangan Asy'ariyah mengingkari sifat-sifat perbuatan, menganggap bahwa Allah tidak menyandang perbuatannya. Mereka mengatakan al-fa'il man fa'alal fi'la la man qama bil fi'l. Jadi menganggap bahwa suatu perbuatan bisa terpisah dari pelakunya. Nah, itu kalangan Asy'ariyah. Sehingga perbuatan Allah dikatakan oleh Asy'ariyah tidak disandang Allah. Ini jelas berbeda dengan mazhab Salafi. Antara yang ditegaskan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dalam Khalqu Af'alil Ibad, bahwa orang perlu membedakan antara fa'il, perlu memperjelas antara fa'il, fi'il dan maf'ul, antara pelaku perbuatan, antara perbuatan dan antara objek dari perbuatan. Allah menciptakan bumi misalnya, maka Allah kita pahami sebagai fa'il, menciptakan. Nah, perbuatan mencipta ini perbuatannya Allah, itu disandang oleh Allah, sifat dari Allah. Maka perbuatan mencipta oleh Allah itu bukan suatu makhluk. Tapi bagi mazhab Asy'ari, perbuatan ini dianggap sebagai makhluk. Lalu makhluk apa itu? Apa mungkin ada perbuatan berdiri sendiri, berjalan sendiri, muncul sendiri? Akhirnya mereka bingung dengan hal itu, ya. Caranya dialihkan fi'il adalah maf'ul itu sendiri. Nah, jadi perbuatan mencipta bumi adalah bumi itu sendiri. Ini tidak masuk akal. Artinya hanya ada dua, ada Allah dan ada bumi. Tiba-tiba muncul tanpa Allah melakukannya dengan perbuatannya sendiri. Dan inilah inti dari penyimpangan dalam akidah Asy'ariyah.
Dan itu sudah ada sejak zaman Abul Hasan al-Asy'ari sampai seterusnya masih dijaga dalam madhab, ya. Yang itu bertentangan dengan akal sehat. Akan tetapi kalau kita lihat Imam al-Asy'ari dalam buku Al-Ibanah, beliau terkesan sudah mulai menjauhi aliran ini, ya, dan sama sekali tidak menyebutnya. Maka kalau seorang yang berafiliasi dengan mazhab Asy'ari, dia mengikuti kitab Al-Ibanah itu, lalu tidak mengikuti pandangan-pandangan lain yang bercanggah dengan salaf, maka dia pun masih bisa kita golongkan sebagai pengikut salaf. Ya. Tapi kalau dia mempertegas ini sebagai sebuah akidah yang dianggap benar, lalu menganggap, nah ini salah satu juga masalahnya, orang yang menganggap bahwa manusia ini masuk ke perbuatan hamba atau takdir hamba, ya. Manusia dalam mazhab Asy'ari dianggap tidak melakukan perbuatan. Nah, tadi tuan-tuan datang ke sini berjalan, ya. Berjalan itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Itu siapa pelakunya? Bagi mazhab Asy'ari pelakunya Allah. Karena tidak ada beda antara pelaku dengan pencipta. Sementara tadi Imam Bukhari menyatakan, ya, harus kita bedakan antara fi'il, antara fa'il dengan maf'ul. Jadi akidah yang benar seperti dikatakan Imam Bukhari, af'alul ibadi makhluqah. Af'alul ibad artinya hamba itu punya perbuatan. Dialah yang melakukan perbuatan. Dialah yang melakukan sholat, dialah yang melakukan zakat, dialah yang kalau naudzubillah berdosa melakukan dosa, sehingga dialah yang nanti bertanggung jawab di akhirat. Tapi bagi mazhab Asy'ari pelakunya adalah Allah, hamba hanyalah kasib. Nah, hanyalah berupaya. Istilahnya berupaya atau kasab. Tapi berupaya ini bukan suatu perbuatan. Tidak masuk akal lagi. Berupaya tapi bukan melakukan perbuatan. Hanya sekedar beriringan antara adanya kudrah dalam hati, dalam diri dia dengan munculnya perbuatan, tanpa kudrahnya itu punya kesan langsung terhadap perbuatannya. Sehingga menjadi tidak masuk akal kenapa dia yang diminta bertanggung jawab, dan bertentangan dengan akal sehat, bahkan bertentangan misalnya dengan perkataan Fir'aun, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Ada penegasan wa fa'alta, ya, diperkuat fa'alataka allati fa'alta, ya. Ini perkataan orang kafir, tapi yang penting adalah apa jawaban Nabi Musa? Fa'altuha idzan. Diakui. Jadi fa'il dari perbuatan kita adalah diri kita. Adapun Allah itu adalah pencipta dari perbuatan itu. Sebagaimana Allah mencipta diri kita, Allah mencipta badan kita, Allah mencipta perbuatan kita, Allah mencipta kehendak dalam hati kita, lalu itu melahirkan perbuatan, maka perbuatan ini juga adalah ciptaan Allah, tapi bukan dilakukan oleh Allah. Ini antara sifat Tuhan perbuatan hamba, ya. Sama status Al-Quran, ya. Kita tahu Al-Quran itu kalam, dan kalam itu isinya adalah ungkapan dan makna. Ini saya ringkas, ungkapan dan makna. Bismillahirrahmanirrahim, itu ungkapan, ya. Lalu ada maknanya, itulah kalam. Ini berdasarkan akal sehat dan bahasa manusia. Adapun orang yang hanya punya makna dalam hati tapi tidak diungkapkan, dia dikatakan sakitun, orang diam. Tapi menurut mazhab Asy'ari bukan. Makna itulah kalam. Adapun ungkapan ini sesuatu yang berbeda dari kalam. Nah, ini juga tidak masuk akal. Maka ketika Allah berfirman, itu Allah menyampaikan suatu makna, ya, yang sudah diketahui oleh ilmunya, lalu menyampaikannya dengan berupa ungkapan. Misalnya ya Musa, itu betul-betul ada ungkapan ya Musa, dan ungkapan itu punya makna. Dua-duanya adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang pengertian iman tadi sudah kita bahas. Nah, terakhir tentang bukti kenabian, ada sejak Al-Baqilani dan yang lain menganggap bahwa nabi hanya bisa dibuktikan dengan mukjizat. Kalau tidak itu tidak terbukti kenabiannya. Kita tahu Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq tahu Rasulullah itu nabi dan yakin, dan iman mereka ini sah tanpa mereka menunggu adanya mukjizat. Jadi mestinya kita buka lebar, ya. Bukti kenabian itu luas, tidak hanya perkara mukjizat yang di luar keadaan, yang luar biasa.
Tapi orang kalau sudah tahu bahwa si A ini jujur sejak kecil, akhlaknya mulia, tidak pernah melakukan perbuatan yang buruk, tidak mungkin orang itu mengaku nabi kecuali satu dari dua perkara. Orang ini berubah menjadi orang yang sangat buruk, atau memang orang ini benar. Karena orang ini bukan orang yang buruk, maka orang ini benar. Maka berarti kenabiannya sudah terbukti. Ini rata-rata sahabat seperti itu. Ya. Jadi di dalam mazhab Asy'ari ada pembatasan, bukti kenabian menjadi sangat sempit. Sementara rahmat Allah itu sangat luas. Sebagaimana bukti keberadaan Allah juga sangat banyak. Tidak hanya bukti yang disampaikan oleh mazhab Asy'ari, yaitu dalilul a'rad. Ya. Ini istilah teknis, ya. Yang itu sendiri mereka banyak ikhtilaf, banyak berdebat mengenai keabsahannya. Bukti kenabian juga tidak hanya mukjizat, tapi sangat luas. Bukti keberadaan Allah itu sangat banyak. Setiap satu makhluk kita tahu ada biji. 1 minggu dia berubah menjadi tunas misalnya. Lalu 1 bulan dia berubah menjadi pohon. Seterusnya setelah 3 bulan dia memunculkan buah. Tidak mungkin ini muncul tanpa ada pencipta. Otomatis pencipta ada. Bahkan bukan hanya mencipta, dia punya kasih sayang, sifat rahmah. Dia punya sifat ihkam karena menyusun makhluk yang sedemikian dahsyat. Itu 1 biji sudah cukup menjadi dalil keberadaan Allah, bahkan menjadi dalil sifat-sifat mulia Allah. Kenapa dibatasi dengan dalilul a'rad yang dikatakan alam ini jauhar dan a'rad? Lalu jauhar itu tidak bisa dibuktikan kebaharuannya kecuali dengan keharusan kemestian adanya a'rad pada jauhar. Lalu kemudian ini tidak bisa dibuktikan kecuali dengan penafian hawadis la awallah. Banyak istilah teknis. Yang intinya di dalam mazhab Asy'ari ada pembatasan seseorang beriman kepada Allah dipersulit. Nah, yang seperti ini perlu kita kritik, perlu kita koreksi supaya kembali kepada manhaj salaf, ya, bahwa bukti keberadaan Allah itu sangat luas, ya, dan bukti kebenaran Rasulullah itu sangat besar. Sehingga dengan mudah orang yang punya pikiran yang sehat dengan mudah akan percaya kepada Allah, dengan mudah percaya kepada Rasulullah, dan dia tidak perlu mempersulit, tidak perlu memperkarakan, tidak perlu menganggap bermasalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah. Bagaimana mungkin Allah menurunkan Al-Quran yang justru zahirnya bermasalah? Allah Maha menjelaskan dengan penjelasan yang terbaik dan dengan penjelasan yang bermanfaat, dengan penjelasan yang tidak menyisakan keraguan. Nah, ini inti perbedaan yang di situ terlihat dengan jelas, ya. Keunggulan metode salaf, ya, yang kadang-kadang kita temukan pendukungnya di dalam mazhab Asy'ariyah itu sendiri. Ya, dan itu bisa kita manfaatkan kedekatan seperti ini, ya, untuk mencari titik temu, ya, bukan untuk berkonfrontasi. Kalau sudah dapat titik temu dan itu disepakati benar, maka ini menjadi modal untuk kita membahas perkara-perkara yang lebih rinci, ya, karena kita sudah punya kesepakatan yang disepakati bersama. Barangkali itu, Ustaz. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya pribadi sangat terbuka, ya, di luar kegiatan atau acara ini yang ingin berdiskusi, ingin menyampaikan pandangan, menyampaikan koreksi atau opini, ya. Semuanya kita bertujuan supaya satu, akidah Islam itu betul-betul bisa kita dalami dan kita temukan dengan benar. Yang kedua juga supaya umat Islam ini, ya, berjalan ke arah yang positif, ya. Sesuatu yang sudah baik dan bagus harus dilestarikan. Sesuatu yang buruk jangan justru dijadikan sebagai penghalang kebaikan, ya. Kalau kita sudah bisa sepakat, umat Islam sepakat bahwa as-salafus soleh dari sahabat tabi'in dan penerus mereka adalah rujukan yang otoritatif, maka yang lain-lain ini justru ditimbang dengan ini, ya. Jangan dibalik aturannya. Konsep-konsep yang belakangan dijadikan timbangan untuk akidah-akidah yang dari kalangan salaf, bahkan dijadikan timbangan untuk mengukur nas Quran dan nas sunnah, apakah diterima ataukah ditolak, apakah diterima tapi diputar-putar, ditakwil, ya, atau diterima tapi tidak usah dianggap ada maknanya, ditafwid. Nah, ini justru menjadi ayat-ayat, ya, yang diturunkan Allah menjadi
pemutus perkara di antara perselisihan umat manusia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah.